Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, apa kabar? Tentunya baik-baik saja ya, amin. Selamat bergabung dan selamat berjumpa kembali di dalam acara Sapaan Rohani BPN pada malam hari ini. Kami dari tim pujian BPKKAJ akan membawa Anda di dalam pujian dan penyembahan. Sebelum memulai acara malam hari ini, kami mengetuk hati Bapak Ibu untuk boleh menjadi perpanjangan tangan untuk dapat memberikan persembahan kasih melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Ya, Bapak Ibu dapat dengan mudah untuk mengcapture atau memfoto dari nomor rekening tersebut. Oke, mari kita mau memuji Tuhan kita karena Dia sungguh baik dan amat baik, dan kita mau bersatu di dalam roh dan kebenaran untuk boleh memuji Dia. Kita mau eratkan tali kasih kita karena kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Sama-sama kita mau katakan, satukanlah. Sama-sama. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kita mau melambaikan tangan kita, melambaikan tangan dalam satu kasih, melambaikan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu, selain kita bernyanyi dengan sukacita, kita akan bersukacita dengan gerakan. Dan saat kata mengasihi, jangan lupa sarangil. Amin. Dari awal lagi. Siap-siap Bapak Ibu. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Jangan lupa kita berlambaian tangan. Berlambaian tangan dalam satu kasih, berlambaian tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi kita berlambaian tangan. Berlambaian tangan dalam satu kasih, berlambaian tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita siapa? Keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi kita siapa? Keluarga kerajaan Allah. Haleluya, beri sorak-sorai hanya kepada Dia. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan atas kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Mazmur 50 ayat 23 berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, dia memuliakan aku. Mari kita buka di dalam tanda kemenangan kita. Ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa yang Allah yang Maha Rahim, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan karena saat ini kami boleh berkumpul malam hari ini di dalam acara Sapaan Rohani BPN
untuk boleh memuji dan memuliakan Engkau, dan juga akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bro Alex Yuniarto pada malam hari ini. Ya Tuhan Yesus, berilah kerinduan di dalam setiap hati kami untuk terus boleh bersyukur, untuk boleh terus memuji dan memuliakan Engkau. Buatlah kami kagum Tuhan, dan jadikanlah kami indah Tuhan, untuk Engkau boleh memproses setiap kami, untuk kami boleh berbuah menjadi terang dan garam bagi sesama kami. Inilah pujian syukur kami Tuhan, yang kami mau naikkan hanya bagi-Mu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Benar Tuhan, ajarlah kami untuk selalu taat dan setia Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan kami indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu yang nyata di dalam setiap kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengar pengajaran-Mu lewat dari Bro Alex Yuniarto, di mana rahasia hidup yang berbuah yang akan selalu meliputi kami. Dan kiranya firman yang telah Kau taburkan lewat hamba-Mu ini Tuhan, boleh menjadi rema kehidupan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Bro Alex.
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali pada acara Sapaan BPN yang diadakan oleh Badan Pelayanan Nasional Pembaharuan Karismatik Katolik Indonesia. Edisi hari ini tanggal 21 Januari tahun 2021. Bersama dengan saya, Alex Yuniarto dari BPK PKK Keuskupan Agung Jakarta. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema permenungan hari ini adalah rahasia hidup yang berbuah. Berbuah itu adalah suatu tanda, yakni untuk membedakan antara mana ciptaan Allah dan buatan tangan manusia. Yang diciptakan oleh tangan manusia itu tidak akan bisa berbuah, saudara. Tetapi apa yang diciptakan oleh Allah itu pasti bisa berbuah. Kita semua di tempat ini adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu kita diminta oleh Allah untuk menjadi buah bagi semua orang. Berbuah bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang terjadi adalah seringkali apa yang Tuhan minta dengan apa yang kita lakukan bertolak belakang. Kita diminta untuk menjadi buah bagi semua orang, tapi justru kita tidak melakukan itu. Dan permenungan pada hari ini saya ambil dari Yohanes 15 ayat 2. Saya bacakan, saudara. Yesus berkata, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Permenungan adalah seperti ini, saudara. Ranting yang dipotong dan ranting yang berbuah dibersihkan ini adalah suatu proses sebenarnya dalam hidup kita. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami pergumulan, itu kita rasakan dan kita alami agar kita semakin kuat di dalam iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah perintah Tuhan. Yesus memerintahkan kepada kita orang-orang percaya agar kita menjadi orang Katolik, orang Kristen yang berbuah, saudara. Dan buahnya itu bukan buah yang kecil-kecil, tapi buah yang lebat dan berkelimpahan. Apa rahasia hidup yang berbuah itu, saudara? Buah merupakan tanda adanya hidup. Jadi, rahasia hidup yang berbuah pertama yang saya ambil adalah buah itu merupakan tanda adanya kehidupan. Tanda adanya hidup. Ketika sebuah pohon berbuah, ini menandakan bahwa pohon itu masih hidup. Jadi, buahnya itu merupakan tanda kehidupan, tanda hidup. Dengan kata lain, saudara, kalau kita sebagai manusia menganggap diri kita masih hidup, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kita harus berbuah. Kalau kita dibilang kita masih hidup, konsekuensinya adalah kita harus berbuah. Masalahnya gimana nih? Ya, buahnya kita buah yang seperti apa? Buah yang pahit atau yang manis? Ya, buah yang enak apa yang nggak enak? Ya, buah yang segar atau yang busuk? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat firman Tuhan di Yakobus 2 ayat 17 yang berbicara seperti ini. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan cuma beriman doang, tapi iman itu harus kita lakukan. Kalau kita bilang, aku mencintai Tuhan, aku mencintai sesama, kita lakukan atau tidak? Kalau kita cuma di mulut doang kita bilang, aku mencintai Tuhan, tapi attitude kita, tindak tanduk kita, tidak mencerminkan kalau kita seperti apa. Kita mencerminkan kalau kita mencintai Allah, mencintai Tuhan. Kita ini seperti buah yang asem, buah yang busuk, buah yang pahit, saudara. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada contoh rasul yang luar biasa yang namanya Rasul Paulus. Dulunya namanya Saulus. Ya, ketika bertobat, dia berubah nama jadi Paulus. Dulu dia membunuh murid-murid Yesus. Ya, dia mengejar murid-murid Yesus. Tapi ketika dia bertobat, saudara, buah dari pertobatannya sungguh luar biasa. Dia mengobarkan semangat misi yang luar biasa dengan apa? Dengan kesaksian dan pewartaannya. Itu contoh dari Rasul Paulus, saudara.
Berikutnya, buah itu, kalau tadi buah adalah tanda kehidupan, poin kedua adalah buah adalah tanda bertumbuh, tanda pertumbuhan. Gini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita mau menjadi orang Katolik yang bertumbuh, ya, kita juga harus mau berbagi berkat anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, ya, kita bagikan kepada orang lain, saudara. Setiap orang yang mau melayani Tuhan juga harus belajar untuk bertumbuh, ya. Dan belajar untuk bertumbuh itu bukan dibantu oleh orang lain, ya. Bertumbuh itu harus dari kita sendiri. Harus dari diri kita sendiri, yang pasti oleh bantuan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin bahwa kita semua saat ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada yang sudah setahun, ada yang udah 5 tahun beriman kepada Tuhan, ada yang udah 10 tahun, mungkin ada yang udah puluhan tahun. Pertanyaannya adalah, saya maksud bukan lamanya saudara, tetapi adalah apa? Ya, seberapa banyak, seberapa dekat kita dengan Tuhan? Melalui apa? Melalui doa kita. Ya, selama kita menjadi orang yang percaya saat ini tuh, bagaimana kehidupan doa kita? Apakah kehidupan doa kita gara-gara kita cuman butuh, maka kita berdoa? Apakah doa itu adalah suatu relasi kita yang indah dengan Tuhan? Apakah doa itu adalah suatu kerinduan kita mau bercakap-cakap dengan Tuhan? Gimana kehidupan doa kita? Itu takarannya, saudara. Gimana kita bertumbuh? Kalau di pembaruan gereja karismatik Katolik berbicara pertumbuhan melalui doa, firman, pelayanan, dan komunitas. Kita bisa lihat melalui 4 pilar itu, apakah kita bertumbuh seperti apa yang Tuhan mau, saudara. Satu hal lagi yang penting tadi, poin kedua adalah firman. Ya. Seberapa rutin kita baca firman Tuhan? Bukan cukup bacanya doang, saudara. Apakah kita taat dengan firman Tuhan tersebut? Setelah kita taat sama firman Tuhan, apakah firman Tuhan itu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ketika firman Tuhan berkata, kasihilah orang lain. Apakah kita melakukannya, kita mengasihi orang lain? Ketika firman Tuhan berikan tumpangan kepada orang lain, apakah kita lakukan? Ketika firman Tuhan bilang, kasihilah musuhmu, apakah kita lakukan? Ketika firman Tuhan mengatakan, hayu, mari kita melayani Tuhan, apakah kita melakukannya? Refleksi dalam diri kita, saudara. Apakah apa yang kita pelajari dalam firman Tuhan, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai tanda bahwa kita adalah buah yang bertumbuh. Yang pasti, saudaraku, kalau sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, dibandingkan ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, nggak ada berubah. Jadi saya bilang bahwa kalau dulu dan sekarang, dulu sebelum percaya dan sekarang sudah percaya, nggak ada yang berubah, berarti kita sedang berada dalam kondisi yang stagnan, stagnasi, saudara. Dan seringkali saya bilang bahwa kita seperti orang-orang Katolik yang bonsai. Tahu ya Bapak Ibu ya, bonsai ya, bertumbuh sekian lama tapi pendek aja. Kita nggak mau menjadi orang-orang Katolik yang bonsai. Kita mau menjadi orang-orang Katolik yang bertumbuh. Selanjutnya, rahasia hidup berbuah selanjutnya adalah apa? Buah itu merupakan tanda suatu kematangan. Kematangan rohani pastinya. Apabila sebuah pohon itu berbuah, maka buah tidak hanya menyatakan bahwa pohon itu hidup dan bertumbuh. Jadi gini, bukan hanya hidup, tadi yang pertama berhidup, yang kedua bertumbuh, tapi juga harus matang. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Tapi juga menyatakan bahwa pohon itu sudah matang. Nah, mengapa gini saudara ya? Ada orang yang mengaku Katolik gitu. Sudah dibaptis puluhan tahun, udah pelayanan puluhan tahun, udah menjadi pengurus juga puluhan tahun, tapi kehidupan rohaninya nggak matang, saudara. Ya, kehidupan rohani yang seperti ini itu yang jadi batu sandungan, ya. Sehingga gini kan, orang-orang seperti ini kan rajin ke gereja dan sebagainya, dilihat gitu. Orang-orang seperti ini aja nggak beres seperti ini, gimana mau jadi panutan gitu ya. Seringkali orang-orang yang modelnya seperti ini menjadi impact yang gak bagus buat orang lain. Ketika orang pengen ke gereja, gereja aja isinya orang-orang begini, ngapain saya ke gereja? Ya, malah lebih gawat tingkah lakunya. Ya, seringkali seperti itu ya saudara. Jadi
mungkin ada pelayan di gereja yang attitude-nya justru tidak baik, justru dilihat orang, ya, dan itu menjadi panutan yang jelek buat orang yang pengen ke gereja. Dan seringkali mereka yang nggak matang ini jadi troublemaker dalam melayani Tuhan. Ya, saya beberapa kali pelayanan juga ada beberapa yang isinya ribut mulu dalam pelayanan. Pengen tampil, pengen seenaknya sendiri, pengen pelayanan maunya dia dan sebagainya. Jadi troublemaker. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak matang secara rohani dalam pelayanan dan dalam kehidupan menggereja. Dan impact-nya itu jelek buat orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya saudara, apa tanda-tanda kematangan itu? Orang yang matang itu adalah orang yang nggak mementingkan diri sendiri. Saya garis bawahi. Orang yang matang secara rohani adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Kalau kita selalu merasa kurang diperhatikan, maka kita belum memiliki kematangan secara rohani. Lebih baik kita mulai memikirkan untuk belajar rendah hati. Sapa orang lain seperti lebih dahulu. Jangan kita minta disapa, tapi kita menyapa orang lain terlebih dahulu sebagai tanda kita rendah hati di hadapan mereka. Terus melayani orang lain, ya, mengubah pembawaan yang tadinya mungkin pasif gitu Bapak Ibu ya terhadap orang lain menjadi aktif dan gak banyak nuntut. Justru menuntutnya itu lebih menuntut diri sendiri, bukan dari orang lain. Kalau kita selalu merasa dirugikan oleh orang lain, maka kita nggak akan pernah merasa sukacita, saudara. Tapi orang yang menuntut diri sendiri untuk lebih banyak melayani akan senantiasa memperoleh kebahagiaan dalam dirinya. Jadi yang justru dituntut adalah kita harus harus menuntut diri kita untuk kita mampu untuk melayani sesama kita. Pasti kita akan merasa bahagia. Selanjutnya, orang yang matang itu adalah orang yang mau bertanggung jawab dan berkomitmen. Apa saja yang pernah kita janjikan kepada orang lain harus kita lakukan. Kalau orang tanggung jawab tuh apa yang kita omong, kita harus lakukan. Dan di sekitar kita, kalau saya cermati, saudara, mohon maaf, biasanya ada dua macam nih orang yang dinilai nggak bertanggung jawab, gitu ya. Yaitu orang yang tidak melakukan sesuatu apapun jika tidak memberikan keuntungan bagi dirinya. Dan berikutnya adalah orang yang setiap kali mengiyakan setiap pekerjaan atau janji atau komitmen, tetapi tidak pernah melakukannya. Udah janji, bilang mau melakukan, tapi tidak pernah dilakukannya. Inilah tanda-tanda orang yang matang, saudara. Beberapa halangan untuk dapat bertumbuh dan berbuah. Ini, satu, nggak mau dibersihkan sehingga dapat berbuah. Ya, tadi kan firman Tuhan katakan kita dipotong terus dibersihkan gitu ya. Tapi nggak mau dibersihkan sehingga dapat berbuah. Hati yang tidak direla dibersihkan melalui masalah maupun pencobaan yang datang lewat orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita dan membuat kita kecewa. Berikutnya, halangan berikutnya adalah pekerjaan iblis nih yang menghalang-halangi kita ya supaya kita malas baca firman Tuhan dan kita juga nggak ngerti apa itu firman Tuhan. Jadi sehingga firman yang didengar umatnya akan hilang begitu saja. Sehingga umat Tuhan tuh lupa kepada firman yang telah didengarnya. Penghambat selanjutnya adalah orang yang tidak mau berakar di dalam Tuhan. Sehingga ketika pencobaan datang, maka dengan mudah umat Tuhan akan melupakan kuasa Tuhan yang mampu menolong mereka. Penghambat berikutnya adalah kita selalu khawatir terus apakah yang terjadi. Seolah-olah kita nggak percaya sama kuasa Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatunya. Keadaan dunia lebih mempengaruhi kehidupan mereka dibanding dengan kuasa Tuhan. Dan selanjutnya, saudara, kekayaan dan kenikmatan hidup itu juga menjadi penghalang yang membuat umat Tuhan itu lupa kepada Dia yang telah mempercayakan kelebihan materi kepada kita. Hal ini membuat mata rohani kita menjadi buta, saudara, dan tidak lagi dapat melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan tutup permenungan pada malam hari ini dengan satu ayat yang luar biasa. Saya suka banget ayat ini. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, saudara. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saya garis bawahi sekali lagi.
apabila kita menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap, yaitu konstan, saudara. Janji Tuhan apa? Supaya apa yang kamu minta kepada Allah di dalam namanya juga akan diberikan kepada kita. Poinnya adalah, kalau kita taat sama perintah Tuhan untuk menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap, apa yang kita minta kepada Allah Bapa, Tuhan akan berikan kepada kita. Semoga permenungan hari ini membuat kita semakin bertumbuh dalam iman dan berbuah yang baik, yang matang, gak busuk, saudara. Dan buah yang baik ini akan bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih, stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, terima kasih Bro Alex atas pengajaran yang begitu luar biasa. Kiranya firman boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, di dalam perjalanan hidup dan kami. Kami memohon kepada Tuhan untuk Tuhan boleh pimpin setiap langkah hidup kami, untuk kami boleh menjadi pelita di dalam kegelapan dan berbuah tetap. Terima kasih Tuhan. Mari kita berikan pujian ini untuk kita boleh terus melangkah di dalam Tuhan. Amin. Kita serukan, oh Tuhan, pimpinlah setiap langkah kami. Inilah doa kami Tuhan, yang menyertai kami setiap kami. Sama-sama kita mau katakan, oh Tuhan, pimpinlah. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak dapat jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Amin. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu Tuhan. Menurut firman-Mu setiap hari, jadikan kami pelita, jadikan pelita dalam dalam mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Sekali lagi kita mau katakan, oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak dapat jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu Tuhan. Menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku, mencari domba, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh, beri sorak-sorai banyak bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau boleh pimpin setiap langkah kami. Sampai jumpa di acara Sapaan Rohani BPN berikutnya. God bless you all.